Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Apriani dari kelas 11 IPA 2. Di video ini kita akan belajar tentang sel eukariotik pada manusia. Berdasarkan membran inti, sel pada makhluk hidup terdiri dari dua kelompok utama, yakni sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki organel dilapisi membran. Beberapa contoh organel pada sel eukariotik adalah nukleus, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Jika dibandingkan dengan sel prokariotik, sel eukariotik lebih besar dan lebih kompleks. Organisme yang memiliki sel eukariotik termasuk dalam dominan biologis eukariota. Contohnya, sel eukariotik terdapat pada protozoa, jamur, tumbuhan, dan juga hewan. Selanjutnya, struktur sel eukariotik. 1. Inti atau nukleus. Nukleus merupakan organel yang paling menonjol dalam sel dan pusat aktivitas sel. 2. Membran inti sel. Membran inti sel adalah lapisan terluar nukleus dan merupakan pelindungan inti sel berupa struktur membran ganda fosfolipid. 3. Ribosom. Ribosom adalah organel sel yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. 4. Mitokondria. Mitokondria adalah organel membran ganda pada sel eukariotik yang berbentuk oval serta memiliki ribosom dan DNA sendiri. 5. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan sistem membran yang berbentuk seperti kanal di dalam sel. 6. Aparatus Golgi. Aparatus Golgi atau badan Golgi adalah tempat berlangsungnya pemisahan, penandaan, pengemasan, serta distribusi lipid dan protein di dalam sel. 7. Peroksisom. Peroksisom pada sel eukariotik adalah organel kecil berbentuk bulat yang diliputi oleh membran tunggal. 8. Vesikel dan vakuola. Vesikel dan vakuola adalah kantong yang berperan dalam penyimpanan dan transportasi. Ciri-ciri sel eukariotik. Materi inti memiliki membran, DNA berada di dalam nukleus dan memiliki organel seperti mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Mengapa sel manusia termasuk eukariotik? Karena sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti nukleus. Sedangkan seluruh sel penyusun tubuh manusia sendiri memiliki sel dengan inti sel yang bermembran ini. Sel bermembran inti ini tidak hanya ditemukan pada sel otot, melainkan juga sel tulang, sel pankreas, sel mata, hingga sel gamet. Karenanya, sel manusia termasuk ke dalam sel eukariotik. Selain itu, jika sel manusia bukan sel eukariotik, maka sel manusia juga tidak memiliki organel sel sebagai sistem endomembrannya. Akibatnya, sel manusia akan cenderung sederhana dan kurang berkembang seperti sel bakteri. Selanjutnya adalah materi tentang penyakit yang menyerang sel seperti kanker sel plasma. Sel plasma adalah jenis sel darah putih dalam sumsum tulang. Dengan kondisi ini, sekelompok sel plasma menjadi bersifat kanker dan berlipat ganda. Penyakit ini dapat merusak tulang, sistem kekebalan tubuh, ginjal, dan jumlah sel darah merah. Penyebab multiple myeloma atau kanker sel plasma. Multiple myeloma terjadi saat sel plasma abnormal myeloma di sumsum tulang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat serta merusak sel-sel sehat seperti sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah yang ada di sekitarnya. Gejala kanker plasma: nyeri tulang, terutama tulang belakang, tulang rusuk, dan nyeri tulang panggul.
lebih mudah mengalami patah tulang, lebih mudah mengalami penyakit infeksi, tungkai kaki terasa lemas hingga mati rasa atau kebas, mudah timbul memar di kulit, mimisan atau gusi berdarah, mual dan muntah, berat badan menurun drastis, anemia, sakit kepala. Pengobatan kanker sel plasma. Beberapa jenis obat yang diberikan dokter adalah target drug therapy, yaitu obat yang untuk menghambat dan menghentikan pertumbuhan sel kanker atau myeloma. Biological drug therapy, yaitu obat untuk meningkatkan sistem imun penderita sehingga bisa melawan sel myeloma. Kemoterapi, yaitu obat untuk membunuh sel-sel yang tumbuh terlalu cepat termasuk sel myeloma. Kortikosteroid, yaitu obat untuk mengatur sistem imun yang mengontrol peradangan. Selanjutnya adalah materi tentang teknologi pengobatan sel yang disebut dengan teknologi stem cell. Stem cell atau sel punca pada dasarnya adalah sel yang belum berdiferensiasi secara sempurna. Diferensiasi sel sendiri adalah hal penting karena proses ini akan membuat stem sel berubah menjadi sel dewasa seperti sel darah, sel otot, hingga sel saraf. Penggunaan stem cell untuk pengobatan telah dimulai sejak tahun 1960 oleh peneliti dari Kanada, yaitu Ernest McColl dan James E. Kemudian pada tahun 1968 seorang dokter dari Amerika bernama Robert Good berhasil mencatat sejarah setelah berhasil melakukan operasi transplantasi sumsum tulang pertama di dunia. Menurut Journal of Conservative Dentistry, berdasarkan sumber diperoleh, maka stem cell dapat dibagi menjadi dua, yaitu embryonic stem cell. Embryonic stem cell diperoleh dari sel embrio pada fase blastocyst atau 5-7 hari setelah pembuahan dan tumbuhan dalam media buatan. Kedua, adult stem cell. Adult stem cell biasanya diperoleh dari sumsum tulang belakang dan tali pusat bayi yang kaya akan stem cell. Selanjutnya ada 3 opsi transplantasi dalam stem cell. 1. Transplantasi autologus. Transplantasi autologus memanfaatkan stem cell dari dirinya sendiri. Kedua, dan tali pusat bayi yang kaya akan stem cell. Selanjutnya ada 3 opsi transplantasi dalam stem cell. 1. Transplantasi autologus. Transplantasi autologus memanfaatkan stem cell dari dirinya sendiri. Kedua, transplantasi alogenik. Transplantasi alogenik adalah transplantasi stem cell dari orang lain yang dinilai memiliki kecocokan dengan penerima donor stem cell. Ini biasanya berasal dari kekerabatan ataupun orang lain. 3. Transplantasi singenik. Transplantasi singenik adalah transplantasi stem cell dari saudara kembar yang sebelumnya harus dinyatakan. Teknologi stem cell dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang sebelumnya tidak dapat diobati. Teknologi stem cell telah banyak membuktikan potensi dalam ilmu kedokteran seperti diabetes, Parkinson, Alzheimer, kulit terbakar, hingga memperbaiki kornea mata yang rusak. Stem cell adalah salah satu terapi yang sangat efektif untuk mengobati penyakit kanker darah, seperti dilansir dari situs cancer.org. Transplantasi sistem sel digunakan untuk mengganti sel-sel yang rusak akibat pengobatan kemoterapi. Menurut studi dari Journal of Clinical Oncology yang menganalisis 38.000 pasien kanker darah dan penyakit lain sejenis yang berumur di atas 12 tahun.
Lalu penyakit yang terjadi saat imun tubuh menyerang sel atau sering disebut penyakit autoimun. Penyakit autoimun terjadi jika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Penyakit kelainan kekebalan tubuh ini bisa berdampak kepada banyak sekali bagian tubuh seseorang. Saking banyaknya, tercatat ada 80 jenis penyakit autoimun dengan sebagian gejala yang sama. Berikut contoh penyakit autoimun yang sering ditemui, yaitu rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun yang sering ditemui. Sistem kekebalan tubuh memproduksi antibodi yang menyerang pelapis sendi. Akibat dari serangan antibodi ini adalah peradangan, pembekakan, dan nyeri pada sendi. Lalu ada penyakit lupus. Penyakit autoimun lainnya yang sering kita dengar adalah Berikut contoh penyakit autoimun yang sering ditemui, yaitu rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun yang sering ditemui. Sistem kekebalan tubuh memproduksi antibodi yang menyerang pelapis sendi. Akibat dari serangan antibodi ini adalah peradangan, pembekakan, dan nyeri pada sendi. Lalu ada penyakit lupus. Penyakit autoimun lainnya yang sering kita dengar adalah Systemic Lupus Erythematosus atau SLE, atau biasa kita sebut dengan lupus saja. Penyakit ini menyebabkan terbentuknya antibodi yang justru menyerang hampir seluruh jaringan tubuh penderitanya. Beberapa bagian tubuh yang paling sering diserang adalah sendi, paru-paru, ginjal, kulit, jaringan penyambung tubuh, pembuluh darah, sumsum tulang, dan jaringan syaraf. Sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan